Layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Di luar gedung pengadilan terdapat ram yang dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh pengguna kursi roda. Pengadilan Negeri Yogyakarta berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di situ telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut tentang hak-hak bagi penyandang disabilitas. Tentunya hak-hak itu baik hak-hak untuk diperlakukannya sama dengan manusia yang lainnya, juga adanya sarana prasarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas tersebut. Selain itu, juga terdapat tempat parkir khusus disabilitas dan guiding block untuk disabilitas netra. Berbagai macam alat bantu untuk disabilitas fisik seperti kursi roda, kruk, dan tongkat juga tersedia di depan pintu masuk pengadilan. Ada juga toilet aksesibel yang mudah digunakan oleh penyandang disabilitas, terutama pengguna kursi roda. Setiap penyandang disabilitas yang datang akan langsung diantar menuju ruang tunggu prioritas, untuk kemudian dilayani di loket khusus kelompok rentan sesuai dengan kebutuhan khusus dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Ketika ada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, Pengadilan Negeri Yogyakarta berupaya memastikan dokumen penilaian personal telah terlampir dalam berkas perkara pidana dari kejaksaan. Jika belum, dokumen penilaian personal akan disediakan langsung oleh petugas PTSP. Dengan Mbak siapa? Selamat siang Mbak Lucy, saya Armita dari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta. Ya Mbak Armita, bisa ada yang kami bantu? Ya, jadi begini Mbak, saya ingin melimpahkan berkas perkara di sini dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun di sini saksi korbannya itu merupakan penyandang disabilitas fisik paraplegia. Fisik paraplegia itu seperti apa Mbak? Ya, jadi disabilitas fisik paraplegia itu si penyandang disabilitas tersebut mengalami kelumpuhan fisik saraf tulang belakang dari pinggul hingga ke bawah, Mbak. Oh, berkas bisa saya terima? Silakan, untuk saya periksa. Mbak. Apakah dalam berkas sudah ada penilaian persona? Belum ada penilaian personal, Mbak. Itu formnya seperti apa ya? Form penilaian persona seperti ini Mbak. Jadi nanti untuk mengetahui kekurangan apa kepada yang bersangkutan dan untuk memberikan fasilitas apa serta perlakuan seperti apa selama persidangan. Jadi nanti ini diisi, kemudian setelah lengkap bisa kembali ke sini untuk kami terima berkasnya. Profil assessment itu sangat penting bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya profil assessment tersebut akan diketahui baik itu cara penanganan dengan jenis perlakuannya, baik nantinya sebagai saksi ataupun sebagai korban, maupun bagaimana nanti majelis hakim pada saat di persidangan akan membutuhkan ahli apa yang berkaitan dengan ragam disabilitas tersebut. Pertama, apakah Ibu mengalami kesulitan dalam berjalan atau bergerak? Ya, saya kesulitan untuk berjalan, Ibu. Baik. Kemudian untuk kesulitan berjalan tersebut, apakah Ibu memerlukan alat bantu berjalan atau bergerak? Saya memerlukan kursi roda. Kursi roda. Ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Nanti saya memerlukan ruang, Ibu, untuk saya bisa rileks sebentar, karena saya tidak bisa duduk terlalu lama, sehingga saya perlu istirahat minimal 20 menit gitu Bu, untuk bisa rileks lagi untuk ini. Selamat siang Mbak Armita, bisa kami bantu? Iya Bu, saya mau menyerahkan berkas perkara dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan saksi korban sebagai penyandang disabilitas fisik paraplegia yang sudah dilengkapi dengan penilaian personal. Berikut Bu berkas perkara dan penilaian personalnya. Baik, saya terima. Saya cek dulu.
Baik, berkas sudah lengkap. Untuk kelengkapan berkas akan kami berikan checklistnya. Untuk penerimaan berkas ada, kemudian limpahan perkara ada, soft copy ada, bukti ada, tahanan penuntut ada. Di petugas-petugas PTSP kami sudah lengkapi data-data tentang profil asesmen. Nah, jadi dari situ maka petugas PTSP akan sangat paham dan memahami bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas tersebut. Data penilaian personal akan menjadi acuan bagi hakim dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus yang perlu dipenuhi bagi penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum. Karena saksi korban merupakan penyandang disabilitas paraplegia dan kondisi korban sedang kurang memungkinkan, maka persidangan akan kami skor terlebih dahulu. Maka sidang dinyatakan diskor. Ketika penyandang disabilitas membutuhkan layanan relaksasi, hakim akan menunda proses persidangan agar penyandang disabilitas dapat menjalani pemulihan di ruang relaksasi. Hembuskan, rileks Bu. Iya, lepaskan beban pikiran. Ibu bantu tenangkan Bu Indri ya. Oke. Ibu Indri sudah siap melanjutkan persidangan? Sudah rileks? Baik. Aksesibilitas pun juga dihadirkan di dalam ruang sidang dengan adanya area khusus bagi pengguna kursi roda. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ketersediaan dokumen penilaian personal di lembaga peradilan merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan, dan juga Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Penilaian personal memiliki peran penting untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, baik secara medis maupun psikis, untuk menentukan akomodasi yang layak. Selama masa pandemi COVID-19, seluruh pelayanan dengan akomodasi yang layak di Pengadilan Negeri Yogyakarta masih terus berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0274 586 563 atau email pn.yogya@gmail.com.